menjadi sulit kemudian mengharapkan integritas hasil pemilu kalau penyelenggaranya tidak independen. Orang-orang yang tidak netral kemudian jadi anggota tim sel, kemudian merekrut orang-orang yang tidak netral juga, itu akan mengakibatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu menjadi runtuh. KPU dan Bawaslu ini sebetulnya apa fungsinya gitu, karena seharusnya mereka yang betul-betul menjalankan fungsi check and balances gitu. Kontrol itu tetap harus ada gitu. Jadi Bawaslu dan DKPP itu punya peran kontrol yang sangat penting gitu. Ada orang yang pernah diberhentikan oleh DKPP tapi jadi tim sel misalnya, itu kan aneh gitu ya. Bagaimana standar moral etika orang yang dipecat oleh DKPP tiba-tiba jadi tim sel di suatu provinsi. Yang harus diingat oleh siapapun yang jadi penyelenggara pemilu, kepercayaan publik itu investasi kita, bukan sesuatu yang taken for granted gitu. Seolah-olah delegitimasi itu hanya terjadi ketika mengkritik orang. Kalau yang dimaksud seperti itu bukan mendelegitimasi, itu namanya nggak mau dikritik. Makanya juga masalah parpol ini dampaknya juga panjang, Pak ya. Maksudnya Iya. ketika secara kelembagaan parpol ini tidak benar dalam tanda kutip, maka ini berdampak juga pada hasil pemilu. Nah, tapi ini saya coba tarik ke hal lain, Bapak. Jadi selain parpol kan dalam pelaksanaan pemilu ini kita juga punya namanya penyelenggara pemilu, Pak. Nah, dan Indonesia ini lumayan kompleks juga secara kelembagaan. Ada 3 lembaga yang mana ini secara birokrasi panjang sampai ke tingkat kabupaten, bahkan sampai ke tingkat TPS ya Pak ya. Nah kemarin Pak, kita pengen melihatkan bahwa kemarin sempat ramai pemberitaan yang menyebut bahwa pada seleksi penyelenggara pemilu kemarin banyak penyelenggara yang terindikasi berkepentingan dengan parpol Pak. Nah ini menandakan bahwa saat ini juga isu independensi atau kemudian integritas dari penyelenggara ini bermasalah Pak. Ini satu contoh berita Pak di 3 kabupaten kemarin, bahkan kemarin di Kalsel sudah sempat dilantik, kemudian digantikan Pak karena terindikasi parpol. Belum lagi yang Pak? Belum lagi yang isu-isu miring dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Bambang melihat fenomena ini Pak sebagai mungkin bisa jadi ya berkaitan erat juga dengan pelembagaan partai yang bermasalah mungkin Pak atau faktor-faktor lain seperti itu Pak? Iya, penyelenggara pemilu yang independen itu memang salah satu faktor penting untuk menghasilkan pemilu yang yang berintegritas ya. Karena menjadi sulit kemudian mengharapkan integritas hasil pemilu kalau penyelenggaranya tidak independen. Dan yang kemarin seleksi kemarin itu memang banyak sekali masukan terutama dari masyarakat tentang independensi ya. Dan tidak hanya anggota terpilih, tapi tim sel juga dipersoalkan. Gitu. Saya kira ini juga penting buat teman-teman di KPU dan di Bawaslu memperhatikan gitu ya, orang-orang yang tidak netral, kemudian jadi anggota tim sel, kemudian merekrut orang-orang yang tidak netral juga, itu akan mengakibatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu menjadi runtuh gitu, karena ini saya kira sangat berbahaya saya kira di dalam penyelenggaraan pemilu kita gitu. Juga banyak sekali isu tentang tekanan dari parlemen terutama terhadap mereka-mereka yang menjadi penyelenggara ini sehingga kemudian terjadi penundaan dalam pengumuman dan segala macam yang menunjukkan kuatnya pengaruh dari luar gitu. Dan ini saya kira harus dijawab oleh teman-teman dengan jujur gitu ya, bahwa betul para penyelenggara ini tidak berpihak begitu, karena begitu mereka terindikasi berpihak itu tentu menjadi masalah. Saya melihat begini ya, ada problematik ya ketika 3 lembaga ini dibentuk. Dulu sebetulnya pembentukan lembaga-lembaga itu kan untuk check and balances ya antara yang satu dengan yang lain. Kemudian ya terjadilah
mekanisme check and balances itu dan menimbulkan juga ketegangan-ketegangan antara Bawaslu dengan KPU, dengan DKPP dan segala macam. Sekarang mereka mencoba untuk membuat itu lebih damai. Tapi kesannya menjadi kong kali kong begitu ya. Itu juga berbahaya untuk pemilu gitu ya. Ada beberapa kali orang melihat bahwa ini DKPP dengan KPU dan Bawaslu ini sebetulnya apa fungsinya gitu, karena seharusnya mereka yang betul-betul menjalankan fungsi check and balances gitu. Karena apa? Karena masyarakat tidak mungkin melakukan intervensi langsung kan? Karena itu ada mekanisme check and balances di antara mereka. Tapi ketika kemarin Bawaslu melaporkan KPU ke DKPP, itu juga orang pada ya kok kenapa harus lapor DKPP, kenapa nggak ditindak saja langsung gitu ya, karena ada kewenangan di sana untuk membuat keputusan kan begitu, kenapa harus DKPP gitu. Nah itu tentu menjadi pertanyaan-pertanyaan juga gitu. Jadi kayaknya memang mereka harus duduk bareng menempatkan bagaimana mekanisme check and balances itu harus dijalankan. Saya setuju tidak semua persoalan harus disidangkan dalam pengertian penyelesaiannya harus terbuka di depan umum lalu menimbulkan gejolak, tidak harus begitu juga gitu. Tetapi kontrol itu tetap harus ada gitu. Jadi Bawaslu dan DKPP itu punya peran kontrol yang sangat penting gitu. Ya, apalagi kemudian DKPP misalnya tahu kalau ada orang yang pernah diberhentikan oleh DKPP tapi jadi tim sel misalnya, itu kan aneh gitu ya. Bagaimana standar moral etika orang yang dipecat oleh DKPP tiba-tiba jadi tim sel di suatu provinsi misalnya. Itu tentu menjadi sesuatu pertanyaan yang luar biasa terhadap standar moral masing-masing gitu. Ya. Nah, kalau DKPP-nya sendiri seperti itu, tentu orang jadi tidak percaya kepada DKPP. Yang menarik juga DKPP kadang-kadang juga terlalu genit, ya. Contoh keputusan tentang verifikasi parpol itu. Sebuah lembaga etik seperti DKPP mestinya membuat keputusan, ya keputusan saja. Keputusan itu yang berbicara kebijakan DKPP. Nggak perlu lagi ketua DKPP membuat narasi di koran yang intinya menjelaskan keputusan itu sudah bukan urusan dia gitu ya. Putusan itu harus menjelaskan sendiri kenapa keputusan itu seperti itu gitu loh. Itu sifatnya keputusan etik itu harus seperti itu. Jadi ketua DKPP juga harus tahu gitu kalau dia sampai batas mana dia harus bicara gitu. Jadi anggota DKPP juga harus tahu. Jangan komentar kalau belum ada masalah misalnya. Nanti kalau jadi masalah betul gimana? Itu hal-hal seperti itu. Iya, itu saya kira menjadi hal penting untuk disadari oleh para teman penyelenggara bahwa keputusan-keputusan mereka itu dibaca oleh publik gitu ya. Peraturan-peraturan KPU itu dibaca oleh publik. Jadi nggak bisa kemudian dia merasa dia membuat keputusan seperti di ruang hampa lalu orang lain nggak boleh ikut campur gitu ya, nggak bisa. Contoh lagi yang lain, bagaimana publik mensikapi kemudian menjadi negatif buat KPU. Keterwakilan perempuan, ya itu kan sebuah keputusan yang konyol menurut saya. Jelas-jelas sudah ditetapkan 30% itu minimal ya. Dibulatkan ke bawah, dibulatkan ke atas itu kan mestinya mengacu pada kata minimal 30% itu. Akhirnya digugat ke Mahkamah Agung dan dinyatakan salah, kan nggak enak banget itu. Sebagai pejabat publik dinyatakan salah itu, seperti itu. Dan itu berakibat DCT DCS di beberapa di beberapa dapil harus berubah kan gara-gara keputusan itu. Nah itu kalau saya jadi ketua DKPP udah saya pecat habis itu. Karena apa? Karena itu berarti dia menghambat jalannya pemilu kan. Membuat orang harus merubah keputusan, merubah daftar calon. Dan ya kalau itu dirubah, itu bisa terjadi problematika di bawah sana. Maksudnya ada caleg yang harus dicoret, ada caleg yang harus dimasukkan.
Ya, bisa terjadi bargaining itu nanti. Dan saya kira hal-hal seperti itu mestinya sudah difikirkan jauh ya. Sebagai penyelenggara, teman-teman di KPU, di Bawaslu mestinya sudah memikirkan itu jauh-jauh. Apa konsekuensi dari sebuah kebijakan gitu. Karena ke sebuah kebijakan, sebuah keputusan pasti akan berpengaruh terhadap pemilu. Termasuk tidak segera diumumkannya Penyelenggara. transparansi soal daftar calon ini. Itu juga akan menimbulkan masalah ya. Gimana orang mau mencermati calon-calon itu kalau ada yang tidak memenuhi syarat, kalau tidak diketahui siapa orang itu. Ya Bahkan kan? Bawaslu kemarin juga sudah melaporkan ke DKPP dan ya Pak. Sudah di Lah ya itu yang saya sidang bilang awal tadi. itu, Pak. Iya. Harusnya kan tidak perlu dilaporkan, langsung aja ditindak. Iya. Dianggap sebagai Nah, pelanggaran. Karena keterbukaan kewajiban silot KPU, juga. ya keterbukaan itu asas pemilu, transparansi itu asas pemilu. Gitu. Kami juga sebagai pemantau pemilu juga agak bingung Pak untuk melihat bagaimana DCS ini Iya, proses DCS ini berjalan seperti itu Pak. ya itu harus diingatkan terus teman-teman penyelenggara itu. Jadi Pak Bambang, kalau saya Pak ngelihatnya begini, selama ini kan kita selalu berteriak-teriak untuk jangan mendelegitimasi ya pemilu begitu. Ternyata justru penyelenggara pemilu sendiri yang membuat kita tidak percaya kepada penyelenggara itu sendiri kan Pak, akhirnya Pak, ini situasinya begini. Nah, ini berita yang menarik nih Pak. Iya, saya mau mengatakan gimana ya. Sebetulnya memang sebaiknya tidak mendelegitimasi penyelenggara pemilu karena ketidakpercayaan publik pada penyelenggara pemilu itu bisa luas dampaknya gitu. Tetapi yang harus diingat oleh siapapun yang jadi penyelenggara pemilu, kepercayaan publik itu investasi kita, bukan sesuatu yang taken for granted gitu. Bukan jatuh dari langit itu kepercayaan. Enggak, kita harus bangun kepercayaan itu. Kita harus tunjukkan kepada publik kinerja kita bahwa kita bisa dipercaya, kan begitu. Nah, itulah yang kadang-kadang dilupain orang. Seolah-olah delegitimasi itu hanya terjadi ketika mengkritik orang. Kalau yang dimaksud seperti itu bukan mendelegitimasi, itu namanya nggak mau dikritik gitu. Nggak bisa begitu. Penyelenggara itu pejabat publik, dia menggunakan anggaran publik dan pasti akan dikritik. Dan semua institusi yang menggunakan anggaran publik itu pasti akan dikritik. Mau tidak mau. Seperti itu. Nah, karena itu dia harus terbuka gitu, harus bersedia untuk membuka diri terhadap kritik dan masukan, bukan mendelegitimasi. Ya. Legitimasi itu bukan datang sendiri ujuk-ujuk, wah kamu sudah dapat SK lalu legitimate, nggak begitu konsepnya. Legitimasi itu nggak begitu. Kamu dapat SK, oke. Tapi legitimasi diberikan rakyat kalau kamu bekerja dengan benar. Kalau enggak ya tetap dibandemi. Gitu. Dan Pak Bambang sendiri kalau menilai Pak, ini kan tentu jadi tontonan publik Pak ya. Dan cukup lucu begitu. Karena kita rentetan beberapa bulan yang lalu terkait seleksi yang dianggap sangat betul dianggap tanda kutip tidak percaya begitu dengan seleksi saat ini. Ditambah lagi sempat heboh ketika Bawaslu menunda pengumuman siapa yang terpilih untuk menjadi komisioner di kabupaten kota. Dan sekarang rentetan terakhir ini Bawaslu mendeklarasikan komisioner KPU. Dengan rentetan ini Pak, apakah Pak Bambang melihat ini ada semacam dalam tanda kutip berakibat pada tahapan pemilu nanti kita bisa mundur Pak, atau seperti apa Pak? Ada juga muncul analisa-analisa ini nanti kalau chaos begini terus bisa jadi tahapan kita mundur begitu, pemungutan bisa dimundur. Apakah bisa ke sana Pak Bambang? Bisa saja itu terjadi. Tetapi saya pikir jauh lebih baik itu mundur daripada kemudian dipaksakan jalan tapi
berantakan gitu ya. Apalagi Ya, ya. kemudian di tengah ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara gitu. Sebetulnya waktu saya diminta bicara di Lemhanas, saya sudah mengatakan ini. Salah satu faktor yang mungkin membuat gangguan pada pemilu adalah merosotnya kepercayaan publik pada Publik, penyelenggara. ya. Ada dua faktor yang saya baca pada waktu itu, saya sampaikan di Lemhanas untuk masukan ke Bapak Presiden, bahwa yang satu adalah masalah keterwakilan perempuan itu, yang pasti akan berdampak pada DCS. Ya, di beberapa dapil, karena saya sempat mencermati beberapa dapil tidak memenuhi syarat 30% itu. Itu bisa mengakibatkan pencalonan akan mundur. Itu gara-gara itu. Yang kedua, tentu rentetan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja KPU karena hal-hal seperti ini, apalagi kemudian DCS terlambat diumumkan atau tidak tidak terbuka dan segala macam, termasuk dana kampanye juga tidak terlalu diperhatikan, dan itu saya kira bisa menjadi sebuah penghambat yang bisa jadi mengakibatkan mereka mendapat sanksi satu, kemungkinan yang lain, atau kalau enggak masyarakat menjadi tidak percaya gitu. Dan itu yang saya kira analisis kami pada waktu itu memperkirakan itu bakal terjadi walaupun kita tidak menginginkan. Tapi sebagai faktor terdekat kemungkinan terjadi masalah itu kita sudah sampaikan karena kita melihat ini potensial untuk menjadi kendala gitu. Ya. Sekarang kira-kira ada pertanyaan apa? Ya, tadi sudah dijelaskan sih sama Pak Bambang terkait dengan positioning Pak Bambang sebagai pengamat pemilu ya untuk kasus Sipol ini, Pak. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebagai pemantau pemilu juga kami agak sedikit kesusahan seperti itu mencermati calon-calon mana saja yang sebetulnya secara administratif tidak masuk atau tidak tidak sesuai dengan administrasi. Misalnya seperti kami menemukan beberapa kasus yang calon anggota legislatif itu mantan narapidana narkoba, kemudian juga ada ada kasus-kasus pidana lainnya lah seperti itu, Pak. Itu kan yang menjadi tantangan kami sebagai pemantau pemilu untuk mencermati kalau dibilang seluruh caleg memang agak susah ya Pak ya, karena banyak ya. DPR RI ada sekian ratus, kemudian juga kabupaten kota ada banyak, tapi setidaknya kami menemukan beberapa temuan caleg-caleg yang kami rasa itu tidak sepatutnya lolos seperti itu karena administrasinya tidak masuk seperti itu. Pak Bambang, kita loncat sedikit Pak, ini Pak, terkait dengan valuasi kelembagaan KPU dan Bawaslu Pak Bambang. Ini kan pemilu serentak Pak, otomatis Pak ya, ini salah satu pola yang baru begitu, dan sekaligus orang membayangkan nih pasca dari pemilu 2024 itu kerjanya KPU Bawaslu kan otomatis akan berbeda dengan sebelumnya kan Pak ya. Artinya tahapan kosong begitu, orang menganggap ini sudah nggak ada kerjaan lagi begitu, dan muncul nih Pak suara-suara untuk lebih baik KPU Bawaslu itu dihokkan khususnya di tingkat kabupaten kota. Nah kalau Pak Bambang sendiri gimana Pak melihat itu Pak? Apakah itu juga menjadi salah satu hal yang cocok begitu? Karena kita sudah melewati fase yang panjang, dan kalau hanya pendidikan pemilih kan tidak harus dengan KPU Bawaslu begitu, bisa dengan kampus atau juga dengan Kesbangpol Pak Bambang. Ya, dalam bahasa yang lain overhead cost-nya jadi terlalu mahal kan menghidupi lembaga KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten kota ya. Kita memang harus evaluasi ulang apalagi dengan sistem pemilu kita yang serentak itu. Dan karena itu mungkin harus dengan sukarela untuk melihat kembali karena overhead cost-nya memang sangat mahal menggaji orang tapi tidak ada pekerjaan yang spesifik kecuali mereka dapat secara khusus misalnya menargetkan apa pekerjaan yang harus mereka lakukan selama periode antara satu pemilu dengan pemilu yang lain. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Dan saya kira
eh, sangat masuk akal untuk mengadhokkan kalau Ya, kita ingin mengevaluasi terutama di tingkat kabupaten kota ya. Tapi kalau tingkat provinsi mungkin masih diperlukan terutama untuk mengelola PAW paling enggak. betul Pak. Ya. Itu pun di KPU lebih banyak ya, lebih banyak Mhm. di KPU. Saya kira begitu. Ya. Jadi kalau saya ngelihat kan Pak, banyak juga akhirnya nanti pegawai-pegawai itu nganggur pasca pemilu, Hmm. tapi gaji ya terus jalan terus begitu. Ya, itu kan overhead cost itu kan kemudian. Ditambah Iya. mobil baru baru terus gitu Pak yang datang gitu. Ya. Tapi kalau itu kan Eh, pinjam itu, sewa maksudnya. Sewa. Oke, Pak Bambang, ini pertanyaan terakhir Pak. Dan Ya. ini pertanyaan yang selalu kita garap bersama-sama Pak. Baik itu Pak Bambang sendiri, begitu kan KISP, dan riset kita pun dengan BRIN juga membahas terkait politik uang begitu. Hmm. Eh, Kalau Pak Bambang sendiri, siapa Pak yang perlu bertanggung jawab tentang budaya politik uang kita yang sangat begitu mengakar dan apa Pak ya muncul semacam pesimistis begitu kan Pak ya, khususnya kita kan hampir setiap bulan itu berhadapan dengan masyarakat desa, terus kita sosialisasi dan kita lihat betul betapa betapa luar biasanya penyakit ini. Kalau Pak Bambang sendiri lihat siapa Pak yang bertanggung jawab untuk ini Pak? Nah ini Ya, datanya Pak ini. ya. Saya kira semua stakeholders punya kontribusi ya, nggak bisa melepaskan diri dari itu. Eh, ada kultur budaya korupsi yang tidak mudah dihilangkan dalam masyarakat kita, satu sisi. Tapi di sisi yang lain tentu juga struktur politik kita juga punya problematik yang luar biasa dalam soal ini ya. Ketidakmampuan menghasilkan politik yang punya idealisme di tengah masyarakat satu sisi, kemudian para pemimpin yang juga tidak peduli dengan demokrasi, lebih penting memenangkan kompetisi, saya kira punya peranan yang sangat penting di situ. Nah, masyarakat yang permisif juga punya kontribusi yang sangat penting ya. Nah, kalau saya melihat ya tentu ini harus menjadi sebuah kesadaran bersama, tidak bisa salah satu pihak ya. Tidak bisa mengharapkan masyarakat berubah kalau para pemimpinnya tetap seperti itu. Partai politiknya juga tidak peduli seperti itu. Apalagi kemudian kalau penggunaan dana kampanye illicit money, uang-uang yang tidak jelas itu tetap tetap diizinkan dalam pemilu kita. Tidak ada kontrol yang signifikan terhadap penggunaan dana-dana yang tidak jelas itu. Dan inilah yang mungkin menjadi salah satu faktor yang menyuburkan politik uang itu. Saya kira ya ini jadi lingkaran setan, kalau mau diputus juga harus ada sebuah keberanian yang luar biasa untuk memutus itu, dan tidak semua pemimpin berada dalam posisi moral yang cukup baik untuk melakukan itu. Ya, Ya, saya kira itu masalahnya. yang menarik Pak dari temuan KPK ini, 75% kan masyarakat terlibat Pak ya, tapi 80% diantaranya adalah perempuan Pak. Nah jadi ini menarik dari temuan mereka karena mereka mengindikasikan bahwa faktor ekonomi lah sebagai faktor utama Pak. Yang artinya 80% ini adalah kelompok ibu rumah tangga gitu Rentan. Pak. Nah kalau menurut Pak Bambang sendiri apakah memang satu-satunya faktor ekonomi Pak yang berperan dalam politik uang ini, atau bahkan ya memang seperti Pak Bambang bilang tadi, memang kultur kita yang tidak bisa, sangat sulit untuk lepas dari budaya ini Pak? Faktor ekonomi mungkin bisa menjelaskan, tetapi menurut saya lebih pada permisivisme kita ya terhadap itu. Dan kita tidak merasa bersalah ketika menerima suap dan segala macam, kita anggap sebagai hal yang biasa saja gitu. Itu juga menunjukkan bahwa ada yang salah dalam budaya kita, dalam kultur kita gitu. Dan itu mungkin karena kita semua ya sudah terbiasa
melakukan itu tanpa kemudian merasa itu adalah suatu hal yang memalukan begitu. Ya. Sama seperti ketika orang dicegat polisi di jalan lalu nyuap itu orang nggak merasa malu kok melakukan itu. Karena memang menganggap itu adalah suatu hal yang biasa dilakukan gitu. Dan itu saya kira yang juga menjadi masalah kita saat ini. Ya, Pak Bang, sebelum lanjut diulas oleh teman-teman yang lain, Pak, saya penasaran dengan satu poin ini, Pak. Jadi KPK ini kan mereka berfokus pada poin pendidikan dan pencegahan ya, Pak ya. Apakah memang Pak sanksi pidana ini sudah tidak mempan, Pak, untuk memberantas politik uang, Pak? Sehingga harus upaya jangka panjang itu pendidikan dan mungkin pencegahan melalui pendidikan ini, Pak. Saya kira pencegahan tanpa penindakan juga omong kosong ya. Omong kosong itu. Harus berjalan seiring dua-duanya. Dan KPK kita juga bukan sesuatu yang betul-betul beres soal ini kan begitu ya. Dalam banyak hal. Sebelumnya saya minta maaf, Bu Titin nyampe di rumah itu belum ada yang bukakan pintu. Sebentar saya bukakan pintu. Ya Pak, Bentar ya. oh Pak, aman Pak. Ya, mohon maaf tadi Bu Titin pulang dari Semarang, pintunya masih Ya, saya Pak. kunci. Sampai mana tadi kita? Tadi sampai ini Pak, lembaga KPK-nya juga bermasalah Pak ya. Ya, lembaga KPK sendiri tidak sepenuhnya bisa menjadi contoh ya dalam konteks ini ya. Kita sendiri tahulah bagaimana KPK itu bekerja, lalu kemudian bagaimana KPK itu banyak sekali ya dijadikan alat politik dan segala macam yang membuat menjadi rumit gitu persoalannya. Itu yang saya kira perlu kita renungkan juga tentang kedudukan KPK ini. Ya. Kalau Bang, optimis nggak Pak? Kalau generasi 10-15 tahun ke depan, politik kita itu mengutamakan programatik dibandingkan dengan uang Pak. Kalau Pak Bambang sendiri Pak. Gini, saya mengatakan politik uang itu seperti orang gali kuburan ya. Dia awal-awal itu cenderung lebih gampang karena dia masih belum terlalu dalam gitu ya di permukaan. Tapi begitu Anda masuk makin dalam menggali lubang itu, makin dalam kuburan kita itu makin susah buang tanahnya ke atas. Itu yang terjadi pada kita hari ini gitu. Bisa-bisa kita nanti bisa-bisa pada satu titik nanti kalau kita tidak menyadari bahwa kita akan terkubur bersama dengan tanah kuburan itu gitu. Demokrasi kita juga begitu. Mereka yang awal-awal melakukan politik uang, menang, dapat kursi, mungkin gampang gitu. Tapi begitu yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya akan makin dalam, makin dalam, makin dalam. Dan nilainya pasti makin mahal, makin mahal, makin mahal. Kalau yang kemarin 20.000, sekarang nggak mau. Orang pasti maunya 50.000. 50.000 nggak mau, besok 100.000. 100.000 nggak mau, 200.000. Maka akan ada satu titik nanti di mana tidak ada orang yang mau jadi caleg. Karena sudah nggak ada lagi yang bisa membayar. Nah kalau itu yang terjadi, baru kemudian kita menyadari bahwa kita sudah terkubur terlalu dalam. Ya. Kak, ada teman? Kalau dari saya mungkin ini ya Pak Bambang, kebetulan kita juga kemarin sempat dilibatkan dalam proses riset seperti itu ya, kelembagaan partai politik dan politik uang seperti itu. Dan sebetulnya temuan sederhana kami ialah partai politik juga enggan untuk memberikan uang kayak gitu karena perlu perlu modal yang lumayan besar seperti itu. Jadi sebetulnya di satu sisi partai politik juga nggak mau, tapi di satu sisi lain juga masyarakat nggak mau. Tapi politik uang terus terjadi gitu. Kira-kira dari mana dan seperti apa yang perlu kita
sama-sama lakukan seperti itu. Kalau kami dari Muda Bicara dan juga KISP, insya Allah konsisten untuk memberikan kampanye-kampanye tentang politik uang atau mungkin kegiatan-kegiatan kita di desa seperti itu. Tapi kalau misalnya itu tidak dibarengi dengan program-program oleh organisasi-organisasi lain atau bahkan partai politik, ya tadi seperti Pak Bambang bilang, omong kosong seperti itu ya untuk memberantas praktik politik uang itu sendiri. Iya. Ya, kayak lagi saya kira hanya mungkin bisa terjadi kalau semua stakeholders terlibat, gitu, Mas Aska. Ya, terutama partai politik pasti harus dilibatkan. Dan kesediaan partai politik terlibat tentu dengan kondisi kalau semua tidak melakukannya. Tapi kalau ada yang melakukan dan tidak ditindak, yang lain tidak melakukan, ya tetap akan terjadi terus begitu. Karena itu memang meskipun tidak mudah, penindakan itu tetap penting. Meskipun tidak mudah, ya, penindakan itu tetap penting. Pencegahan tentu penting, kampanye-kampanye itu menjadi sangat penting, mengingatkan semua orang bahwa kita itu sebetulnya menginginkan sebuah negara yang bersih, yang bebas korupsi dan segala macam. Dan ini saya kira yang paling penting. Tapi kalau di kita itu kadang-kadang orang yang sudah korupsi pun masih bisa dipilih lagi kok di kita. Itu juga menunjukkan bahwa kultur kita itu sangat pemaaf gitu dengan perilaku yang seperti itu. Mudah lupa. Mudah lupa atau memang sengaja gitu. Itu juga menjadi masalah serius kita. Ya. Pak Bambang, ternyata nggak sadar kita sudah 1 jam Pak ini. Iya. Pak Bambang, saya rasa Pak ini topik yang menarik dan tentu kita akan terus mengulas perjalanan si panjang Pak menuju pemilu 2024 dan saya yakin akan banyak kejutan-kejutan lagi, entah itu nanti terkait koalisi ataupun terkait dengan persoalan-persoalan tahapan pemilu kita yang mungkin di luar dugaan kita begitu Pak Bambang. Dan kita akan meminta Pak Bambang lagi untuk terus bersama kami nanti Pak untuk mengulas setiap sesuatu yang terjadi di pemilu di Indonesia ini. Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang atas waktu. Sama-sama. Ya, baiklah teman-teman, sobat Muda Bicara, kita telah selesai berdiskusi terkait dengan diawali dengan perjalanan pemilu kita pasca reformasi hingga tadi kita sedikit mespil begitu terkait dengan seleksi penyelenggara pemilu kita, bahkan kita juga mespil terkait dengan bagaimana Bawaslu mendkpp kan KPU begitu. Ini tentu akan menjadi topik dan akan menjadi respon bagi publik. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam untuk teman-teman semuanya.